Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan yang ganteng teh Bu ya. Waduh. Ya ganteng atuh Ikhwan mah. Manya aya Ikhwan gelis. Amin amin. Ya, amin. Ya bagus lah daripada nggak ada yang muji ya, siapa lagi kalau bukan kitanya. Siapa nih Ikhwan yang ganteng? Oh Pak Ajri berarti ya. Oh bukan. Anang ya? Oh sana. Baik. Sudah. Buya, saya meminta doanya dari Buya agar mendapatkan jodoh yang cantik dan solehah. Allah. Hebat. Buya, saya bercita-cita menjadi seorang seratan dokter juga nih. Buya, saya bercita-cita menjadi seorang orang yang soleh. Oh ayah atunya ya. Buya, saya bercita-cita menjadi seorang ayah yang soleh, yang dapat mendidik anak-anak saya nanti. Hebat nih. Anak saya nanti menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Amin. Hebat ya, cita-citanya mantep nih. Ridoa ini mampasinya. Oh. Nah, bagaimana cara mendidik anak agar soleh-solehah? Luar biasa santri Bu. Sejak awal sudah bercita-cita ingin jadi ayah yang soleh. Apa tadi Kak? Firman Allah, ud'uni astajib lakum. Dijawab. Cuma gini ya. Kalau Iwan yang nanya ini. Kalau bisa milihnya jangan di luar. Santriwati Buya nih. Ya. Allah ya Rabbi. Kurang apa nih santriwati Buya? Allah. Bukan berarti santriwati Buya murah-murah, mahal nih. Ada istilahnya kalau gini ya. Ada pernah kejadian kan bilang gini, Buya, santriwati Buya itu ada jinak-jinak merpati katanya. Tahu nggak jinak-jinak merpati? Seperti mudah tapi susah dapatnya. Kita nyambung dengan pertanyaan ayahnya, egonya juga tinggi. Nah, berbicara ego tinggi, nggak apa-apa. Berarti ada beberapa ibu-ibu ya, ibu-ibu kan pengajian Buya, jamaah Buya minta ke Buya supaya dipilihkan untuk anaknya santriwati di sini. Buya, anak saya kan sudah kerja di mana ya, sudah lumayan lah. Buya kan gak bisa langsung nanya, melalui Umi gini coba. Hampir semuanya gak mau Mi, alim, saya mau tolong ilmi dulu. Coba kalau matre santriwati Buya. Oh ya Mi, dia punya mobil gak? Mobil sudah punya rumah, sudah ada. Itu Neng Saurumi sudah punya mobil, sudah punya rumah. Enggak Mi. Enggak, saya mau talabul ilmi. Rata-rata begitu jawabannya. Karena Buya tahu bagaimana santriwati Buya ini dididik bukan ingin mendapatkan laki-laki yang kaya raya, tapi jauh dari agama. Bukan laki-laki yang tampan tapi jauh dari agama atau turunan pejabat dan sebagainya. Tapi mereka itu memilih orang yang memang bisa membawa dirinya ke surganya. Awal-awalnya Buya, karena sudah beberapa kali, awal-awalnya pasti mau. Tapi setelah beberapa kali ada yang minta, sampai terakhir ada yang masih minta, Buya langsung gini, cut saja. Umi masih berharap sih ke awal. Enggak Bu, maaf.
santriwati Buya itu ada yang mau dilanjutkan kuliah. Jadi Buya langsung mengkat sekarang karena mereka tidak mau. Tapi pada saat ada pimpinan Sabang, calon pimpinan Sabang ya, yang belum punya pekerjaan, masih sangat muda, tapi mereka mau bertaruh. Ya. Ini penting Buya garis bawahi. Ya, bukan berarti di hadapan ahwat ya. Memang kenyataannya begitu. Beberapa kali. Lalah kita ambil saja Teh Nur Samsiah. Tahu Teh Nur Samsiah? Nur Samsiahnya, ya, adanya Nur Samsiahnya, Teh Nur Samsiah, Fitri Nur Samsiah. Ditawari oleh ibu-ibu langsung, ibunya, Neng sudah kerja, sudah punya mobil rumah, tapi dia mau ke santri Buya yang, astagfirullahalazim ya, Buya sakit hatinya. Ikut sakit hati dia, Teh Fitria, yang dia dikhianati oleh laki-laki yang di sini sudah Buya resmikan di satu tempat, sudah tanah wakafnya luas, baru sebagian 1 hektar lagi nanti dikasih. Ustadz Rusmannya sudah langsung telepon ke Buya suatu hari ceritanya. Belum misalnya. Buya sudah ngantar dia untuk khitbah, ngantar di khitbah. Dan ayah Teh Fitria itu seorang ustadz. Udah ya ceritanya sudah khitbah, mau dia laki-laki yang memang ya mungkin berharap dia bisa jadi seorang ulama. Kemudian di tempat itu sudah dipasang baliho foto dia, ya, si laki-laki itu santri Buya. Dan tokoh di sana Ustadz Rusman, seorang wartawan nasional. Gubernur juga mau datang saat itu. Ini cerita Yayan ya, supaya Yandi ambil pengalaman Fahri dan Hol ya. Dia itu menghilang, nggak ada. Konon katanya pulang ke Bandung. Sampai Ustadz Rusman bilang, ini Ustadz gimana Buya? Si Ustadznya nggak ada nih. Buya sampai sekarang nggak ngerti. Sampai Teh Fitria itu bias gitu ya mukanya. Mungkin dikhianati. Ya akhirnya kan Teh Fitria sekarang sudah nikah dengan orang lain di luar santri. Karena dia sudah 2 kali dikecewakan sama oleh laki-laki. Makanya ya, jadi orang itu harus punya tanggung jawab. Perempuan itu kepastian ya, bukan angan-angan. Ya kepada yang merasa gitu ya, alumni gitu, tobat saja. Astagfirullahaladzim. Nah, berbicara tentang banyak juga akhwat yang lain yang ditawari dari pihak keluarga. Ini penting Buya sampaikan supaya akhwat ikhwan maksudnya bahwa mendapatkan istri atau akhwat dari santriwati Buya ini luar biasa, sangat penting diperhatikan. Pada saat Buya ingin mempunyai istri lebih dari 1, banyak para ulama, para ustadz yang tahu dan menawarkan putri-putrinya. Ini putri saya Buya gini-gini, pesantren. Buya nggak tertarik. Beberapa harokah juga, tapi Buya melihat santriwati Buya sendiri dipilih oleh Buya itu karena Buya bangga dengan keagungan Allah. Buya membina ahli tahajud, ahli duha, ahli ngaji, ahli ibadah. Nah, jadi sebelum Buya lebih jauh nih menjawab pertanyaan Ikhwan yang ganteng teh. Amin. Kalau bisa nanti pilihlah santriwati Buya. Minta saja ke Buya. Nanti kita obrolkan. Ya kalau ditolak ya laki-laki harus siap ditolak. Harus siap. Itu namanya laki-laki yang gentle. Jangan sampai ditolak patah hati.
Ya, ada kan santri Buya yang patah hati 2 orang. Sudah usia 45 tahun belum mau menikah, 2 orang. Pak Mehmet cabang Tasik dan Mang Unen. Abah Unen tuh, bojong maneh. Panggil ke Buya 2 anak. Dari maneh kawas lain santri Buya wae. Otak maneh ka manakeun si otak muning cak Buya. Jeung patah hati sagala. Kawin. Buya mencari, mangga Buya carikan ke Buya, dapat nikah dua-duanya sekarang. Pak Mehmet dan Mang Unen tuh Abah Unen. Konon katanya Abah Unen itu dulu patah hati oleh seorang gadis yang memang ya mengkhianat lah kira-kira. Yang sudah-sudah kata Buya. Baik. Ya. Yang pertama nih Iwan yang tanya. Mendidik anak itu la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu yang pertama. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apa itu Buya maknanya? Ajarkan kepada anak-anak kita pada saat dia sudah balik ilmu tauhid yang benar. Kenalkan ke bumi Allah, masjid. Bawa sejak kecil. Dibawa ke masjid. Itu Teh Dina tuh pada saat masih kecil, aduh. Allah ya Rabbi. Tantangan Buya nih pada saat membawa Teh Dina ke masjid. Banyak bapak-bapak yang marah. Ini katanya Pak, jangan dibawa nih anak, ngeganggu. Terus kata Buya, Pak, kalau anak-anak tidak dikenalkan sejak kecil ke masjid, gimana Pak sejak besar? Tapi mengganggu enggak ganggu. Gimana kitanya kalau usul enggak mengganggu? Anak-anak biasa Pak, lari-lari dan sebagainya. Buya tetap saja, itu didenge ke Buya. Yang keduanya itu kan kiper Teh Dina itu. Sedangkan mujahidin itu kan ada tembok-tembok yang tebing yang ke bawah, nolol-nolol gitu Umi kecepeng disimpan dia nasa jadal. Lupa. Ya kumaha ya bedakna ya. Tapi alhamdulillah dia menjadi kenal ke masjid. Sekarang juga dari Uma itu tuntun bertiga. Nimas, Kodir, Taki tuntun ke masjid. Bawa oleh dia. Kamiserkeun sarungna, kokona, kopiahna. Itu dalam rangka memperkenalkan tauhid. Sebutkan nama Allah, salam saja. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Beli buku-buku cerita nabi-nabi itu mengajarkan tauhid. Di samping juga tarikh. Terus berikutnya apa? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi ameni anishkurli wali walidayka ila yaumil. Apa itu? Ajarkan akhlak berbuat baik terutama kepada orang tua, kemudian kepada sesama. Ajarkan adab-adab berbuat baik kepada anak-anak kita. Suntangan itu harus sudah ada. Ucapan-ucapan baik orang tua tidak boleh kasar, tidak boleh melawan. Ajarkan ucapan-ucapan yang baik, doa-doa. Doa mau tidur, doa bangun tidur, mau makan setelah makan. Doa bercermin, doa bepergian. Dia apa? Dalam rangka mendidik supaya ya. Itu menyangkut tentang itu. Berikutnya apa? Yang ketiga. Wattabi sabila man anaba ilaih. Apa itu kira-kira? Didikan apa itu? Wattabi sabila man anaba ilaih. Apa kira-kira? Apa
apa? Didikan apa? Didikan untuk dikenalkan kepada guru. Guru ngaji terutama, atau guru-guru yang lain. Dia supaya paham bahwa dalam hidup ini perlu ada tolak ukur. Disuruh hormat kepada guru, suntangan kepada guru, supaya dia menjadi orang yang paham tentang thalabul ilmi. Tauhid, kenalkan. Berikutnya adalah bagaimana kepada orang tua, berbuat baik, kemudian kepada guru. Apalagi yang berikutnya? Coba ada yang hafal gak ayatnya? Man amila sholihan min zakarin aw unsa falanuhyanahu hayatan thayyibah. Falanuhyanahu hayatan thayyibah. Jadi ajarkan kepada mereka berbuat amal soleh, supaya Allah memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Ya. Kalau kita lagi kemana, siapkan uang apa? Uang receh. Kalau ada yang musafir, yang minta-minta, ya, bukan kita yang ngasihnya, berikan ke anak kita, sok kasihkan anak kita yang ngasih pada mereka. Sekecil apapun itu amal soleh yang kita lakukan. Kedisiplinan di rumah, nyimpen suatu barang ke tempatnya. Setelah dia main-main banyak, jangan kita yang membersihkannya. Ini bekasnya. Tadi kan gitu di sana. Ya, simpan. Dan itu sebetulnya pelajaran TK, taman kanak-kanak yang sekarang sudah melenceng. Sekolah TK, taman kanak-kanak, tapi diajari baca. Kan taman namanya juga. Taman mah tempat bermain. Kalau kalian lihat taman kanak-kanak di negara yang maju, nggak ada pelajaran itu, pelajaran baca-baca, apalagi PR. Anak kecil dikasih PR. Di luar negeri itu caranya nyimpen sandal ke tempatnya. Kalau ada sandal orang lain tidak boleh mengambilnya. Ditanya tentang siapa nama ayah, nama ibu, yang paling penting, alamat lengkap orang tua kamu di mana. Seneng main nyanyi, lari-lari. Sekarang anak-anak kecil emang gak mau sekolah, kenapa? Ada PR. Sejak kecil sudah dibebani. Taman namanya. Itu pelajaran-pelajaran penting yang sifatnya dasar diajarkan. Ya. Berbicara tentang, kemudian juga diajarkan tentang kesabaran. Wasbir alama asobak inna zalika min azbil. Proses mereka, kalau mereka mau makan, jangan langsung instan ada. Nanti dulu ya, Umi memasak dulu. Apalagi kalau kita mau, meskipun itu juga harus pikir-pikir. Abinya mau belanja dulu, terlalu lama itu. Meskipun boleh, anak saya sebelum abi belanja sok main apa dulu. Sehingga dia berpikir proses bahwa sesuatu itu tidak ujuk-ujuk ada. Belanja dulu ayahnya, ibunya masak, baru dia bisa makan hasil belanja ayahnya dan masakan ibunya. Itu didikan-didikan yang luar biasa. Penting disampaikan, ya. Kemudian juga didikan-didikan tentang bagaimana menyangkut tentang ilmu sejak awal dan bidang seni, misalkan bidang seni contoh. Apalagi sekarang ini nanti, teteh ya. Karena gini teteh, guru kita ini selaku ibu, di samping ibu sekaligus jadi guru. Jadi guru yang pertama bagi mereka itu kita. Jangan sampai kita berdiam diri tidak belajar sementara anak banyak bertanya. Biar dia berani gitu ke kita. Nah biasanya mereka bertanya kebanyakan ke ibu.
Nah pada saat nanti mereka banyak bertanya nih teteh ya, jangan pernah teteh bilang begini, udah kamu banyak nanya, dia akan gak bertanya, dia tidak akan bertanya lagi. Kamu banyak nanya, justru harus dirangsang. Ayo nanya lagi. Mah kenapa ya? Allah menciptakan kita, mah Allah di mana? Kita bingung, jangan bilang, aduh maaf tidak tahu. Nanti dulu ya, itu nanti pelajaran besok. Padahal orang tidak ngerti. Nanya dulu ke yang ngerti. Allah di mana sekarang? Allah lagi apa ya mah? Atau Umi? Biasanya orang tua yang sibuk, main HP seorang kamu dia HP-nya ibu, wah udah, dia akan kecewa. Dia akan bertanya ke orang lain. Dia tidak akan betah di rumah. Dia bikin mereka banyak bertanya ataupun ke ayah. Ya, nah jadi ini kepada hewan yang ganteng teh ya. Begitu nih cara mendidik anak-anak. Kira-kira apa yang paling penting juga nih? Ini calon ayah. Apa? Suri tauladan. Nak, ke masjid dah. Ke masjid. Bari jeung teu ka masjid bapana. Oh, takut oleh ayahnya ke masjid ya. Karena takut. Satu kali tuh. Nah, ke masjid. Mulai yung kemarareak budak teh. Pas ketiga, nah ke masjid. Oh enggak, kenapa? Bapak juga enggak. Gitu. Tapi begini, nak yuk ke masjid, enggak mau dia. Ke masjid. Udah dadah. Ke masjid ya. Buya. Lama-lama, yuk ngiring yuk ke masjid ikut. Gitu enggak ya? Dadah kalau mau ikut. Ketiga yuk, ikut ah. Di belakang kita dia. Jalan ikut. Jadi suri toladan. Suri toladan ya. Sejak kecil. Ya. Karena anak itu buah hati kita. Buah hati. Sudah hati buahnya lagi. Jadi aduh kalau tidak sungguh-sungguh mendidiknya sayang 1000 kali sayang. Ya. Kalau nanti teteh dengan suami rame ribut gitu ya. Nah ada saja jangankan kita, keluarga Nabi juga ada ribut. Pas anak datang gencatan senjata dulu. Kayaknya ribut banget. Nantilah pas datang anakku seperti biasa. Anak keluar, wah rame deh. Adu argumen. Kamu sih gimana sih? Sinetron aja nonton terus kata istrinya. Korea lagi, drakor lagi. Gimana sih? Wah, bapak juga sama mancing terus, enggak ada waktu. Nah, ini kan mancing keperluan laki-laki nih, refreshing. Mama juga sama refreshing drakor. Pas lagi rame datang anaknya, Assalamualaikum. Udah ribut. Jangan sampai kita rame pasnya diharapan budak. Oh, berarti pasnya teh menang untuk budak. Jangan sampai. Harmonis saja. Dan ini teteh ya. Juga sama nanti ke depan. Jangan pernah berbohong. Anak kita ngadat, gegerelengan. Ingin uang, ingin jajan, bakso, was tukang bakso udah nggak lewat. Waduh, ibu mau budak. Nah, diam ya. Nanti ayah belikan mobil-mobilan. Budak diurut. Betul ayah, betul. Kapan? Besok mobil-mobilan. Berhenti dia nangis. Budak teh kebawa mimpi. Besok si ayah ngasih mobil-mobilan. Pas besoknya, mana ayah mobil-mobilan? Oh duit tuh. Waduh. Ya sudah mulai saat itu. Oh berarti berbohong itu bohong. Kalau anak nangis jangan dikasih HP, harapan palsu. PHP, pemberi harapan palsu. Biarkan saja dia nangis. Kadang-kadang perlu anak itu mengeluarkan air mata. Pada saat dia nangis jangan pernah dipukul, dimarahi. Biarkan dia menangis sampai sekeras mungkin, sejauh mana dia. Waduh keras amat tuh ya nangisnya. Wah kiroah halipori nangis. Antep sampai di mana? Wah, antep sampai kadang ikut tetangga.
Berarti ini turunan dari ayahnya. Ori, daripada nangis, ditahan-tahan cerikna. Ini orang yang nanti nggak akan bebas hidupnya. Dia teriak-teriak. Bikinlah rumah itu, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kenapa sekarang banyak para pemuda, anak-anak remaja nggak betah di rumah? Karena rumah itu seperti nerakanya. Segala nggak boleh, segala dimarah, tidak diajarkan kebaikan. Orang tuanya selalu rame, itu ribut suami dan istri. Itu namanya broken home, rumah yang pecah, yang tidak ada. Ya, Buya yakin Anda semua, apalagi nih Ikhwan yang ganteng teh nih, ya, yang punya cita-cita menjadi ayah, ini luar biasa nih. Ditinggal istiqomah saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf dari kehilapan dan kekurangan Buya, yang bagusnya, yang hebatnya, yang benarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang buruknya dari hawa nafsu biasa. Terima kasih. Ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.